Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ula dengan NIM F221220074. Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas Teknik, jurusan Arsitektur, Prodi S1 Arsitektur. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya dari mata kuliah Studio Desain Bangunan Bentang Lebar dengan studi kasus gedung kesenian dan sel struktur. Baik, langsung saja kita masuk. Yang pertama ada analisis lokasi dan tapak. Yang pertama, pemilihan lokasi. Lokasi sesuai dengan peraturan daerah Kota Palu pasal 33, kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 huruf F, seluas kurang lebih 76 hektar meliputi Kecamatan Mantikulore dan Kecamatan Palu Timur. Tersedianya infrastruktur seperti jaringan air bersih, listrik, telekomunikasi, dan lainnya. Infrastruktur tersebut merupakan sarana pendukung aktivitas dalam pembangunan. Pencapaian ke lokasi sangat efektif karena dapat dijangkau transportasi umum. Lokasi mempunyai daya tarik bagi masyarakat. Lokasi juga harus mudah dicapai dan minimum jalan tol atau gate, kawasan, terminal, stasiun, atau bandara, dan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Ketentuan umum zonasi untuk PPK sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A. Kedua, Perda. Menurut Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 16 tentang RT RW Kota Palu tahun 2010-2030, pada kawasan ini diperuntukkan sebagai kawasan-kawasan strategis kota, yaitu daerah yang memiliki indikasi untuk program kawasan strategis pertumbuhan sosial budaya. Ketentuan lokasi yang sesuai dengan peruntukan bangunan kesenian Provinsi Sulawesi Tengah yang mendukung fungsi dan karakteristik lokasi. Berikutnya yaitu analisis tapak. Tujuan menganalisis tapak guna melihat tapak yang mana yang lebih baik untuk diperuntukkan sebagai lokasi bangunan bentang lebar yang sesuai fungsinya. Kriterianya yaitu luas tapak efisien untuk bangunan kurang lebih 7.000 sampai 10.000 meter persegi. Tersedianya infrastruktur pendukung aktivitas pengguna, mendukung penggunaan bangunan yang diperuntukkan sebagai gedung kesenian. Dasar pertimbangan luas dari tapak, aksesibilitas menuju tapak existing sekitar tapak. Analisis tapak. Tapak yang pertama terletak di Jalan Muhammad Tamrin, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hasil pengukuran menggunakan program Google Map diketahui luas site adalah kurang lebih 9.175 meter persegi. Adapun lokasi tapak yang kedua yang terletak di Jalan Esparman, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Hasil pengukurannya menggunakan program Google Map diketahui luas site kurang lebih 11.105 meter persegi. Adapun analisis lokasi tapak tadi, adapun outputnya, lokasi di Jalan Muhammad Tamrin menjadi lokasi terpilih yang paling efisien, cocok dan baik sesuai hasil analisis. Bisa kita lihat pada gambar di layar ini. Baik, berikutnya kita masuk ke analisis tapak. Outputnya, kepadatan kendaraan Jalan Muhammad Tamrin pada pagi hari pukul 7 sampai 8.30 di Jalan Muhammad Tamrin dipadati kendaraan roda 2 dan roda 4 karena di area tersebut terdapat perkantoran dan sekolah, sehingga Jalan Muhammad Tamrin salah satu jalan alternatif untuk dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4. Adapun garis yang berwarna merah ini merupakan batasan tapak, dan yang warna biru ini merupakan Jalan Muhammad Tamrin, dan yang warna hijau ini adalah jalur 2 Jalan Juanda. Baik, berikutnya yaitu konsep vegetasi pada analisis tapak. Konsep vegetasi adalah konsep perencanaan penggunaan vegetasi di suatu tapak
konsep ini dapat meliputi pemilihan jenis vegetasi, penempatannya, dan fungsinya. Adapun beberapa vegetasi yang terdapat pada tapak, yang pertama itu yaitu pohon mangga. Manfaat dari pohon mangga ini bisa memberikan visual yang menyenangkan dan bisa menjadi titik fokus dalam perencanaan landscape. Yang kedua yaitu pohon ketapang, manfaatnya sebagai pohon pengarah. Yang kedua, daun yang lebat dapat menyerap debu. Yang ketiga, meredam kebisingan kendaraan. Yang ketiga, rumput dan rawa-rawa di sekitaran tapak, maupun dalam tapak juga terdapat rumput. Manfaatnya membantu mengurangi suhu permukaan di sekitar bangunan, membantu penyerapan air, dan mengurangi debu dan polusi. Baik, langsung saja berikutnya kita masuk ke programming. Adapun bangunan yang sambil di sini yaitu adalah Culture and Art Center. Bagi yang pertama, definisi pusat seni dan budaya merupakan wadah untuk memenuhi ruang kegiatan kesenian dan kebudayaan sebagai ruang publik yang dapat digunakan oleh semua lapisan masyarakat tanpa membatasi latar belakang dari penggunanya. Adapun latar belakangnya itu Indonesia memiliki keragaman budaya dan kesenian yang beragam dari daerah yang berbeda-beda. Kesenian di Indonesia memiliki beragam bentuk seperti seni musik, seni tari, seni teater, dan lain-lain. Indonesia memiliki banyak sekali komunitas kesenian dan budaya yang sering mengadakan event-event kebudayaan. Namun kurang diwadahi pada bangunan khusus untuk melakukan pegelaran seni, sehingga para komunitas tersebut melakukan pegelaran di lapangan sepak bola dan balai desa. Berdasarkan fenomena tersebut, maka dibutuhkan tempat atau fasilitas untuk mewadahi dan mengembangkan kegiatan seni dan budaya yang ada di Indonesia. Adapun tema yang sambil di sini yaitu tema arsitektur neo-vernakular. Arsitektur yang berusaha menampilkan bangunan dengan unsur budaya yang digabungkan dengan unsur modern. Unsur modern ini bertujuan mengikuti perkembangan zaman. Adapun fasilitas bangunan terbagi atas dua. Yang pertama, fasilitas umum. Ada pelatihan pertunjukan, perpustakaan, kantor pengelola dan administrasi, ruang konser, ruang teater, dan upper house. Adapun fasilitas penunjangnya, yang pertama area souvenir, yang kedua area parkir, yang ketiga resto. Karakteristik ruang publik yang memberikan kemudahan akses untuk masyarakat berupa fasilitas pedestrian yang terintegrasi, pintu gerbang, fasilitas alam, area pemuatan atau pelayanan, mobilitas kendaraan, dan parkir. Fungsi dan tujuan: merencanakan dan merancang suatu wadah inspirasi seniman atau budayawan untuk melestarikan dan mengembangkan dan mengarsipkan informasi seni dan budaya lokal Indonesia. Merancang pusat seni dan budaya yang dapat dijadikan pusat edukasi dan pelatihan bagi masyarakat awam maupun pecinta seni, khususnya bagi generasi muda. Dengan adanya pusat kesenian dan budaya ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat Sulawesi Tengah, terutama masyarakat muda, untuk mencintai dan ikut serta melestarikan serta mengembangkan seni dan budaya lokal Indonesia. Adapun sasaran dari bangunan Culture and Art Center, pertama masyarakat, yang kedua wisatawan, yang ketiga seniman, yang keempat budayawan, dan yang kelima mahasiswa. Berikutnya kita masuk ke aktivitas pelaku, kebutuhan ruang, dan sifat ruang. Pertama, input, rasa pertimbangan pelaku atau pengguna, aktivitas pelaku, kebutuhan ruang, dan sifat ruang. Tujuannya yaitu untuk mengetahui pelaku, aktivitas pelaku, dan kebutuhan ruang yang berlangsung pada Culture and Art Center. Adapun pelaku yang pertama yaitu pengunjung. Adapun aktivitasnya yaitu datang, pulang, bagian informasi, istirahat, makan dan minum, buang air, berekreasi santai, menonton pertunjukan, melihat karya, sholat. Adapun kebutuhan ruang dari pengunjung yaitu parkir pengunjung, lobi, kafe, restoran, WC, taman, teater, galeri, musola. Dan adapun sifat ruangnya di sini. Pelaku yang kedua yaitu pengelola. Adapun aktivitasnya datang, observasi, toilet, rapat, istirahat, makan dan minum, sholat. Adapun kebutuhan ruangnya, parkir pengelola, ruang pengelola, WC, ruang rapat, kafe, food court, musola.
Yang ketiga yaitu seniman, aktivitasnya datang berkarya, memberikan pelatihan, memamerkan dan menjual hasil karya, pementasan hasil karya, istirahat, makan dan minum, buang air dan sholat. Kebutuhan ruangnya parkir seniman, studio, galeri, panggung, cafe and food car, WC dan musola. Berikutnya pelayan servis. Aktivitasnya yaitu datang, pulang, bekerja, makan dan minum, buang air, sholat. Adapun kebutuhan ruangnya parkir pegawai, ruang mekanikal dan elektrikal atau biasa disingkat MEP, dapur, WC dan musola. Berikutnya security atau petugas keamanan, datang, pulang, bekerja, makan dan minum, buang air dan sholat. Kebutuhan ruangnya parkiran, pos security, lobby, ruang CCTV, cafe and food car, WC dan musola. Petugas kebersihan dan teknisi, datang, pulang, bekerja, makan dan minum, buang air, sholat. Kebutuhan ruangnya parkiran, ruang kebersihan, semua ruangan, cafe and food car, WC, musola. Manajer, aktivitasnya datang, pulang, koordinasi, makan dan minum, buang air, ibadah. Adapun kebutuhan ruangnya parkiran, ruang kerja, cafe and food car, WC, musola. Baik, selanjutnya yaitu kebutuhan ruang. Kebutuhan ruang saya di sini terbagi dari dua. Yang pertama ada umum. Di umum sini yang pertama ada latihan dan pembinaan seni. Bisa kita lihat pada gambar ruang-ruangan atau kelas yang dibutuhkan. Yang kedua pameran. Ketiga teater. Yang keempat ruang ganti. Yang kelima ruang edukasi. Yang terakhir public space. Adapun kebutuhan ruang penunjang di sini yaitu pengelola. Bisa kita lihat pada gambar di sini. Baik, yang berikutnya kita masuk ke besaran ruang. Yang pertama dasar pertimbangan pelaku pengguna, aktivitas, pola sirkulasi dan fungsi ruang. Adapun tujuannya untuk menempatkan besaran aktivitas pengguna ruang. Bisa kita lihat pada layar di sini kebutuhan ruang yang dibutuhkan pada bangunan gedung kesenian ini, yaitu yang pertama lobi, resepsionis, ruang pameran, gudang, ruang persiapan, lavatory, area panggung, area penonton, ruang kontrol lighting dan audio. Dan adapun kebutuhan ruang gedung utama lantai 2, yang pertama kebutuhan ruang kelas seni tari, kelas seni musik, kelas seni teater, lavatory, ruang pengelola. Adapun ruang pengelola yaitu ruang pimpinan, ruang sekretaris, ruang staf, ruang arsip, ruang rapat, pantry, lavatory, restroom, ruang tata usaha. Baik, berikutnya kita masuk ke pola hubungan ruang. Kita bisa kita lihat pada gambar lantai 1 semuanya saling terhubung. Lobi berhubungan dengan ruang penitipan dan resepsionis atau pembelian tiket. Lobi terhubung dengan pameran, teater, live mural. Pameran terhubung dengan gudang, teater terhubung dengan ruang persiapan dan lavatory, dan ruang ganti dan ruang lighting dan audio. Yang kedua yaitu ruang pengelola, kelas seni tari, kelas teater, education movie, perpustakaan, ruang serbaguna, kelas musik, kelas melukis dan lavatory. Adapun pola hubungan ruang pengelola, yang pertama lobi, lounge, resepsionis, ruang sekretaris, ruang staf, ruang tata usaha, ruang arsip, pantry dan lavatory. Lantai 2-nya ruang pimpinan, ruang rapat dan lavatory. Kita masuk ke utilitas. Di sini ada utilitas sistem pengawan. Inputnya tujuan untuk merencanakan sebuah sistem utilitas sebagai pendukung dan sarana untuk aktivitas pengguna gedung kesenian serta sebagai strategi desain untuk kenyamanan pengguna. Dasar pertimbangannya, kenyamanan pengguna mudah dalam pelaksanaan, ramah lingkungan, mendukung fungsi bangunan. Analisis, manusia membutuhkan lingkungan udara ruangan yang nyaman, thermal conform untuk melakukan aktivitas secara optimal. Dengan adanya lingkungan udara yang nyaman ini, manusia akan dapat beraktivitas dengan tenang dan sehat. Sistem pengawasan di sini saya bagi menjadi dua, yaitu yang pertama
sistem pengawan alami dan sistem pengawan buatan. Sistem pengawan alami di sini saya menggunakan jendela. Nah, sistem pengawan buatan saya menggunakan AC sentral dan AC split wall. Baik, kita masuk ke utilitas sistem elektrikal. Tujuannya untuk merencanakan sebuah sistem utilitas sebagai pendukung dan sarana untuk aktivitas pengguna gedung, pusat seni dan budaya, serta strategi desain untuk kenyamanan pengguna. Dasar pertimbangannya, kenyamanan pengguna mudah dalam pelaksanaan, ramah lingkungan, mendukung fungsi bangunan. Persisnya yaitu sumber listriknya dari PLN, terus ke ATS, terus ke panel utama, terus ke pompa, jaringan. ATS ini terhubung dengan genset, panel utama terhubung dengan jaringan listrik dan saklar, dan langsung terhubung dengan penerangan lampu. Outputnya sistem pengawanan yang digunakan pada bangunan ini adalah sistem pengawanan alami dan buatan. Sistem pengawanan alami yang dirancang dengan mengatur bukaan dan masuk keluar serta dengan ventilasi. Untuk pengendaraan buatan menggunakan sistem AC sentral dan AC split pada sistem bangunan. Konsep substruktur. Tujuannya untuk memperoleh sistem struktur yang kuat, tepat, efisien, dan bekerja sesuai dengan fungsinya. Adapun dasar pertimbangannya, tingkat kestabilan dan daya dukung jenis. Yang kedua, jenis dan fungsi bangunan. Yang ketiga, kekuatan dan keamanan struktur. Berikutnya, dimensi bangunan, jarak bentang bangunan, kondisi kestabilan tanah. Terakhir, bentuk bangunan. Adapun kriterianya, pertama, tahan terhadap gaya gesek. Yang kedua, pondasi mampu menopang total bangunan yang besar. Yang ketiga, pondasi harus dapat menyesuaikan dengan kondisi di mana bangunan yang akan dibangun. Adapun analisis pondasi yang di sini, yang pertama, pondasi tiang pancang. Yang kedua, pondasi foot flat. Bisa kita lihat kelebihan dan kekurangan pada layar di sini. Yang ketiga yaitu pondasi bore pile. Bisa kita lihat kekurangan dan kelebihannya. Output dari konsep substruktur saya mengambil pondasi bore pile. Karena pondasi bore pile ini digunakan karena pondasi mampu menahan beban bangunan sesuai dengan bentuk bangunan, yaitu bentang lebar. Bukan hanya itu, pondasi ini relatif murah dengan pengerjaannya juga tidak sulit. Pondasi ini juga sering digunakan di wilayah untuk yang memiliki penduduk yang padat, dan juga ujung pondasi bisa bertumpu pada tanah keras. Konsep struktur berikutnya yaitu upper struktur. Di sini sudah jelas kami dibagi kelompok dan saya mendapatkan sel struktur atau cangkang. Kelebihan dari sel struktur ini, pertama, fleksibilitas desain, kemampuan jangkauan panjang. Yang ketiga, efisiensi struktural. Yang keempat, stabilitas dan ketahanan struktural. Yang kelima, penggunaan ruang yang efisien. Yang keenam, performa akustik alami. Yang ketujuh, fleksibilitas dalam fungsi. Baik, berikutnya kita masuk ke konsep bentuk. Bentuk awal saya di sini terinspirasi dari cangkang kumbang menjadi slide bed. Di sini transformasi awalnya saya mulai menyusun 3 bentuk cangkang dan saya mulai melakukan pemotongan setengah lingkaran pada bawah cangkang. Ini berfungsi sebagai akses masuk sirkulasi udara dan sebagai pencahayaan tambahan pada bangunan, pencahayaan alami, dan melakukan penambahan warna pada cangkang dan melakukan penambahan penahan struktur pada atap. Bisa kita lihat pada gambar. Baik, berikutnya kita masuk ke gambar kerja. Yang pertama, block plan. Bisa kita lihat pada gambar yang nomor 1 ini bangunan utama, dan yang kedua adalah akses masuk, dan yang ketiga adalah akses keluar. Yang keempat adalah pos security 1, dan yang kelima adalah pos security 2, dan yang keenam adalah parkiran mobil. Yang ketujuh adalah parkiran motor, dan yang ke-8 adalah taman. Side plan-nya kurang lebih sama dengan block plan.
Baik, lanjut ke Dena. Ini adalah Dena lantai 1 saya. Bisa kita lihat pada gambar, pintu masuknya berada di depan sini. Dan ini yang kiri kanan ini merupakan pintu keluar. Dan ini merupakan ruang pembelian tiket. Dan ini adalah lobinya. Dan untuk masuk ke dalam teater itu bisa melalui jalan ini, pintu ini. Dan untuk pintu keluar teater itu bisa menggunakan pintu keluar yang saya letakkan pada kiri dan kanan ruang teaternya. Berikutnya di lantai 2. Di lantai 2 ini ada ruang pengelola, ruang pimpinan, dan ruang sekretaris. Ada juga perpustakaan dan ruang live mural. Berikutnya kita masuk ke tampak depan. Ini merupakan tampak depan bangunan saya. Ini tampak belakangnya. Ini tampak samping kanannya. Ini tampak samping kiri. Dan ini merupakan potongan AA dari bangunan saya. Bisa kita lihat pada gambar. Dan ini potongan BB-nya. Dan ini rencana atap dari atasnya. Ini rencana pondasi dan kolom. Ini detail pondasi. Berikutnya rencana balok. Berikutnya rencana ring balok. Berikutnya rencana pintu dan jendela. Bisa kita lihat pada gambar yang saya kasih keterangan ini. PJ1 merupakan pintu dan jendela 1, dan yang 1 adalah jendela 1. Dan yang PJ2 ini adalah pintu jendela 2, dan yang P2 ini adalah pintu jenis 2. Ini rencana pintu dan jendela lantai 2-nya. Rencana air bersih dan air kotornya. Di sini penampungan air bersih dan air kotornya menggunakan sistem ground water yang saya letakkan pada sisi belakang bangunan untuk penyimpanan air. Saya menggunakan 2 ground water pada area belakang. Dan ini rencana air kotornya. Rencana air kotornya menggunakan safety tank yang saya letakkan pada sisi kiri dan sisi kanan bangunan. Kurang lebih berjarak 6 meter dari ground water. Ini perspektif dari bangunan saya. Perspektif pada malam hari. Ini perspektif pada siang hari. Perspektif pada siang hari. Ini perspektif ruang teaternya. Ini perspektif ruang perpustakaan. Dan selanjutnya bisa kita lihat maket yang saya buat di sini menggunakan skala 1:250. Dan berikutnya saya akan menampilkan hasil animasi bangunan saya. Mungkin itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.